Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Jennifer. Hari ini kita masuk lagi handphone iPhone 7 Plus dengan kerusakan. Dia nggak bisa dicas, tapi kadang-kadang kalau dia dijungkat-jungkit dia bisa ngecas ya guys. Jadi simak terus video saya, jangan lupa like dan subscribe-nya, bantu channel saya untuk terus berkembang. Terima kasih. Oke, jangan lupa kita lepaskan dulu dua baut di bagian bawah iPhone-nya ya guys, jika kita ingin melepaskan LCD-nya. Jadi di sini saya akan mengganti fleksibel casnya ya guys, karena itu sudah penyakit atau kebiasaan yang terjadi pada iPhone lainnya ya guys. Jadi simak terus video saya. Di sini kita jangan lupa matikan dulu handphonenya ya guys, sebelum kita melakukan pembongkaran agar handphone ini lebih aman. Jadi di sini kita akan membongkar pada bagian bawahnya ya guys. Jadi perhatikan, di sini saya menggunakan penguit atau jika sudah celahnya kelihatan, kalian bisa menggunakan kuku ataupun benda yang agak tipis ya guys untuk membuka LCD iPhone ini guys. Jadi LCD iPhone ini tergolong sulit saat pembongkaran LCD-nya guys. Jadi dia apakah sudah pernah dibongkar sebelumnya ataupun belum pernah dibongkar sebelumnya guys. Jadi perhatikan saat pembongkaran LCD ini guys, pada posisi bagian fleksibelnya ya guys. Oke, kita sini lepaskan dulu baut pada bagian LCD-nya ya guys. Di sini kita menggunakan obeng dengan tipe Y ya guys. Di sini ada 1 2 3 4 baut ya guys yang harus dilepaskan. Setelah itu kita angkat penutup kalengnya, lepaskan soket pada bagian baterainya ya guys. Di sini saya pasang lagi soket baterainya. Saya akan coba cas lagi apakah memang fleksibelnya ataukah hanya error di pada bagian baterainya ya guys. Ternyata di sini hasilnya tetap sama ya guys. Lanjut kita lepaskan lagi baterainya dan soket pada bagian fleksibel LCD dan bagian fleksibel casnya ya guys. Selanjutnya kita lepaskan fleksibel pada bagian truturnya ya guys, atau pada bagian sensor-sensornya ya guys. Jadi di sini ada 3 baut yang harus kalian lepaskan. Jadi di sini kalian harus menyediakan obengnya ya guys. Dia tidak bisa dilepas jika menggunakan obeng yang tidak sama ya guys. Jadi usahakan saat menyimpan baut atau yang lainnya jangan sampai tertukar ya guys, karena baut panjang yang lebih bisa mengakibatkan handphone bisa error ataupun bahkan mati ya guys. Nah, usahakan pada pelepasan baut bagian bawah ini guys, kita harus mengumpulkan baut-bautnya sesuai dengan urutannya ya guys, atau sesuai dengan pasangannya. Jangan sampai baut yang kita kumpulkan ini tercampur atau hilang ya guys, karena nanti akan berakibat fatal ya guys. Jadi di sini perbedaannya antara Android dan iPhone itu terletak pada baut-bautnya guys. Jadi iPhone ini lebih dominan banyak bautnya, dan juga jika kita salah baut dia tidak akan bisa diputar guys, ataupun bahkan tidak sama guys. Jadi harap diperhatikan jika pelepasan ataupun pemasangannya guys. Jadi tonton terus ya guys.
Jangan lupa juga di sini ada dua antena ya guys. Kalian harus ingat posisi antenanya berdasarkan tata letaknya. Nanti saat penggantian, jika kalian tidak ingat, nanti akan berpengaruh pada bagian sinyalnya ya guys. Jadi alat yang kita lepaskan ini namanya buzzer guys. Ini berfungsi untuk pada bagian speaker atau suara musiknya ya guys, atau ringtone dan lain-lainnya. Jika bagian bawah sudah terlepas, selanjutnya kita akan melonggarkan atau melepaskan pada baut pada bagian mesinnya guys. Di sini saya tidak melepaskan semua bautnya atau mengangkat mesinnya ya guys. Lanjut, kita akan melepaskan baterainya guys. Jadi di sini kita menggunakan benda pengukit atau penguit yang agak tebal guys. Misalkan jika kalian tidak punya alat ini, bisa kalian menggunakan cairan ataupun benda-benda tumpul yang tidak merusak pada bagian baterainya. Jika baterai sudah terlepas, lanjut kita rapikan dulu baterainya agar dia rata kembali. Setelah itu kita taruh baterainya, lanjut kita melakukan pengangkatan pada bagian fleksibel casnya ya guys. Jadi di sini kita akan melepas beberapa baut pada bagian mesinnya ya guys. Jangan lupa cabut soket fleksibel casnya dulu ya guys. Lakukan pelepasan pada bagian bawahnya pelan-pelan. Jika agak keras gunakan cairan, namun jika dia agak menempel, kamu bisa melakukan pencongkelan menggunakan pinset ataupun menggunakan benda yang tajam lainnya. Setelah itu kalian bisa melakukan penarikan pada fleksibelnya ya guys. Jadi dia agak berat, kalian pelan-pelan aja tarik. Setelah itu kalian goyang-goyang, kalian tarik, keluarin aja fleksibel bagian casnya. Nah seperti itu cara pembongkarannya guys. Jadi kita tidak melakukan pembongkaran secara penuh atau full pada bagian mesinnya ya guys. Nah ini contoh fleksibel yang akan kita pasang nanti kepada iPhone yang ada ini ya guys. Jadi cara pemasangannya pun kurang lebih mirip seperti cara melepasnya ya guys. Jadi dia dimasukkan, disisipkan agar mudah pemasangannya. Kita sisipkan aja ya guys, dia pelan-pelan. Kita kunci konektornya dulu di sini agar posisi fleksibel ini pas saat pemasangan ya guys. Baru nanti kita pasang atau tempelkan fleksibelnya ke bodinya ya guys. Jadi kunci utama itu pemasangannya pada bagian soketnya dulu ya guys, jangan bagian bawah dulu, soalnya nanti kita pengaturan pada soketnya nanti akan sulit. Setelah itu kita tinggal rapikan fleksibel casnya guys seperti semula, pasang kembali sesuai dan berdasarkan posisi yang sudah kita lepaskan tadi ya guys. Jika posisinya sudah pas, kalian bisa lanjut melakukan
pemasangan baut-baut pada iPhone-nya ya guys. Bisa kalian rakit kembali pada posisi yang sudah kalian lepaskan tadi itu. Oke, jadi yang kita pasang ini namanya statik ya guys, atau vibrator pada iPhone. Jadi kalau di Android dia agak kecil ataupun bulat, ini di iPhone ini getarnya dia agak panjang ya guys bentuknya. Jadi jika ada yang belum tahu getar iPhone itu ini ya guys, yang kita pasang ini adalah vibrator iPhone ya guys. Setelah itu kita lanjut pasang penutup pada bagian mikrofonnya ya guys. Jadi tinggal kalian ingat-ingat ataupun pasang kembali komponen-komponen yang sudah kalian copoti tadi. Jadi kita di sini pelan-pelan aja ya guys. Jadi video ini durasinya agak lama. Kita pasang lagi baut penahan pada bagian konektor casnya ya guys. Jadi dia saat kita cas dia tidak akan bergerak ataupun bergeser dari posisi dudukannya ya guys. Lanjut kita pemasangan pada bagian buzzernya ya guys. Di sini ini mohon maaf video saya ini sebelumnya agak diperbesar, namun posisi pengambilan gambarnya tidak pas ya guys, mohon maaf.
itu lanjut kita pasang kembali baut pada bagian mesinnya guys. Jadi hati-hati saat pemasangan baut pada mesinnya guys, jangan sampai terlalu panjang, nanti akan mengakibatkan fatal ya guys. Setelah itu kita pasang kembali baterainya guys. Kita pasang, lanjut kita coba pasangkan LCD nya dulu ya guys. Kita akan mencoba apakah iPhone ini sudah bisa ngecas dengan normal ataupun belum ya guys. Jadi kita hanya pasang sementara dulu ya guys. Oke, kita coba colokkan cas dulu ya guys, apakah handphone ini udah bisa ngecas dengan normal ataupun belum. Oke, alhamdulillah handphone ini udah ada menampilkan tanda-tanda bahwa handphone ini udah bisa dicas ya guys. Jadi dia lagi melakukan booting. Kita lihat dulu apakah sistem pengecasannya udah normal ataukah belum ya guys. Oke, jadi handphonenya udah bisa ngecas kembali ya guys. Jadi kerusakan pada handphone iPhone 7 Plus ini fix pada bagian fleksibel casnya ya guys. Jadi jika kalian ingin mengganti sendiri cas iPhone ini, kalian bisa tonton video tutorial saya ini ya guys, mulai dari pengelepasan LCD sampai perakitan kembali nanti ya guys. Lanjut kita pasang kembali penutup pada bagian sensornya guys. Kita lanjut perakitan kembali handphone iPhone 7 Plus nya ya guys. Jadi kita kembalikan 3 baut yang sebelumnya udah kita lepas, kita pasang kembali. Setelah itu kita pasang juga baut penutup pada bagian LCD dan baterainya ya guys. Jadi tadi di sini kalau nggak salah ada 4 baut. Jadi pasang kembali 4 baut yang udah kita lepaskan itu. Setelah selesai kita pasang kembali LCD-nya ke dalam frame-nya ya guys. Jadi di sini sudah kita pasang, kita tekan pelan-pelan ya guys. Pasang pada bagian atas dulu, baru mengikuti bagian bawahnya guys. Jadi begitulah cara tutorial atau penggantian flexible cas ya guys. Terakhir kita kunci pada bagian bawahnya ya guys. Di sini ada 2 baut. Setelah step terakhir ini berakhir juga video tutorial dari saya. Jangan lupa tonton terus video konten-konten menarik dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next.